Oke, kita sering banget dengar soal data science. Tapi apa sih itu sebenarnya? Yuk, kita coba kupas tuntas, kita bedah bareng-bareng dengan cara yang lebih santai dan gampang dimengerti, tanpa istilah-istilah yang bikin pusing. Kalau dengar kata data science, apa yang pertama kali muncul di kepala? Pasti nggak jauh-jauh dari barisan kode Python yang rumit atau query SQL yang panjang. Seolah-olah ini tuh dunianya para programmer jago aja. Tapi, beneran cuma gitu doang? Jawabannya ternyata enggak, sama sekali bukan itu intinya. Coba deh bayangin seorang data scientist itu kayak seorang koki profesional. Nah, analogi ini yang bakal jadi panduan kita. Karena ini bukan soal punya pisau paling tajam, tapi soal gimana cara memasak bahan-bahan mentah jadi sesuatu yang luar biasa. Sip, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngelewatin 6 area ini. Kita akan bener-bener pahami dunia seorang data scientist, mulai dari keahlian apa aja yang dibutuhin, sampai ke tanggung jawab etis yang diemban. Oke, kita mulai ya. Sekarang, anggap aja kita lagi masuk ke sebuah dapur. Dapurnya data. Di sini, sang data scientist adalah kokinya. Ini cara berpikir paling gampang buat ngebayangin peran mereka. Nah, ini dia perbandingannya. Data itu ya kayak bahan mentah di dapur. Kadang-kadang berantakan, belum diapa-apain. Terus alat-alat canggih kayak Python, R, atau SQL itu cuma pisau dan ovennya aja. Keahlian yang sebenarnya itu ada di si koki alias si data scientist. Dialah yang punya skill buat mengubah bahan mentah itu jadi hidangan lezat atau dalam kasus kita jadi sebuah wawasan yang super berharga. Oke, kita lanjut. Seorang koki yang hebat kan nggak cuma butuh satu keahlian ya, dia butuh resep yang seimbang. Nah, sama persis kayak seorang data scientist. Resepnya itu terdiri dari 3 pilar utama. Pertama, ilmu komputer. Ini buat ngelola datanya. Kedua, matematika dan statistika, buat nemuin pola-pola tersembunyi. Dan yang ketiga, ini yang sering banget dilupain, yaitu pengetahuan domain. Maksudnya, kita harus paham banget konteks bisnis atau industrinya, entah itu keuangan, kesehatan, atau retail. Tabel ini nunjukin dengan jelas kenapa tiga-tiganya itu penting banget. Kalau kamu cuma gabungin 2, peranmu jadi beda. Jago matematika plus ilmu komputer, jadinya machine learning engineer. Jago matematika plus bisnis, jadinya peneliti tradisional. Keajaiban sesungguhnya, si unicorn yang dicari-cari perusahaan itu munculnya pas ketiga pilar ini bersatu. Sekarang, yuk kita bedah 3 istilah yang sering banget ketukar. AI, ML, dan DL. Tenang, gak usah pusing. Ada analogi sederhana yang bakal bikin semuanya jadi jelas banget. Pertama, kita punya kecerdasan buatan atau AI. Anggap aja ini kayak boneka Matryoshka dari Rusia yang paling besar, paling luar. Ini adalah konsep payung yang luas banget, mencakup segala hal, dari kalkulator di HP kita sampai mobil yang bisa nyetir sendiri. Di dalam boneka AI tadi, ada boneka yang lebih kecil, machine learning atau ML. Disinilah mesin mulai bisa belajar dari pengalaman atau data, bukan lagi cuma ngikutin aturan yang kita program secara kaku. Terus, di dalamnya lagi, ada boneka paling kecil, deep learning. Nah, ini yang niru cara kerja otak manusia dan jadi kekuatan di balik teknologi keren kayak ChatGPT. Oke, kita udah tahu ya apa itu machine learning. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya sebuah mesin itu beneran belajar? Ada 2 pendekatan utamanya. Di satu sisi, ada yang namanya supervised learning atau belajar dengan guru. Bayangin aja seorang siswa yang dikasih soal latihan lengkap dengan kunci jawabannya. Jadi modelnya dikasih data yang udah ada labelnya. Misalnya gambar kucing dikasih label kucing. Di sisi lain ada unsupervised learning. Ini belajar lewat penemuan. Mirip banget kayak bayi yang ngelompokin mainannya sendiri berdasarkan bentuk dan warna tanpa ada yang ngajarin. Modelnya dikasih data acak, terus tugasnya dia adalah nemuin pola-pola tersembunyi di dalamnya. Sekarang kita hancurkan satu mitos lagi. Dunia data science itu bukan soal momen aha yang muncul tiba-tiba kayak sihir. Ini adalah sebuah proses yang butuh ketelitian, langkah demi langkah, dan seringkali melelahkan. Coba perhatiin deh diagram ini. Ini adalah realita kerjaan seorang data scientist. Banyak yang ngira bagian pemodelan atau bikin modelnya itu yang paling gede porsinya. Tapi kenyataannya, wah jauh banget dari itu. Iya, 60%. Sebagian besar waktu seorang data scientist itu dihabiskan buat kerjaan kotor, yaitu bersih-bersih data. Mulai dari nanganin data yang hilang, benerin salah ketik, sampai ngerapihin formatnya biar siap dipakai. Jadi, ini poin yang krusial banget. Ada pepatah klasik yang ngejelasin semuanya. Garbage in, garbage out.
Artinya, sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Kita bisa aja punya model paling canggih di dunia, tapi kalau data yang kita kasih itu sampah, wawasan yang dihasilkan juga pasti sampah. Itulah kenapa 60% waktu itu sangat-sangat penting. Kita udah bahas teknisnya, tapi sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling penting dari semuanya, tanggung jawab. Sama kayak koki yang bertanggung jawab atas kesehatan pelanggannya, seorang data scientist juga punya tanggung jawab etis yang sangat besar. Bahaya terbesarnya adalah bias. Model AI itu nggak netral loh. Mereka itu cerminan dari data yang kita berikan. Kalau data historis kita aja udah mencerminkan bias yang ada di masyarakat, kayak contoh algoritma rekrutmen ini, maka modelnya akan mempelajari dan bahkan memperkuat bias tersebut. Sebagai seorang data scientist, pertanyaan pertama yang muncul biasanya soal teknis. Bisa nggak ya kita membangun model ini? Apakah secara teknis mungkin untuk memprediksi A atau mengklasifikasikan B? Tapi pertanyaan itu aja nggak cukup. Seorang profesional yang hebat akan selalu melangkah lebih jauh dan bertanya, haruskah kita membangunnya? Apa dampaknya nanti? Apakah ini bakal adil buat semua orang? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membedakan data scientist yang baik dari yang luar biasa. Jadi, intinya begini. Data science itu lebih mudah dijangkau daripada yang mungkin kamu bayangkan. Ini bukan cuma soal coding. Fondasinya adalah rasa ingin tahu untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan pemikiran kritis untuk menjawabnya secara bertanggung jawab. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Dengan pemahaman baru tentang apa itu data science, coba deh pikirkan sejenak. Kalau Anda punya akses ke data apapun di dunia ini, masalah apa yang paling ingin Anda pecahkan? Tetaplah penasaran,